Suamiku selingkuh setelah JTPPPK. Kisah nyata pengkhianatan di puncak karya. Ada yang bilang, cinta sejati diuji bukan saat kekurangan, tapi saat kelebihan. Kami berdua mendaki dari nol, makan seadanya, tidur di kontrakan sempit. Cita-cita suami hanya satu, menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Status itu, katanya, akan mengubah segalanya. Dan benar, status itu mengubah segalanya. Tapi bukan menjadi surga, melainkan awal dari neraka yang tak pernah kami bayangkan. Kenaikan jabatan, benarkah selalu diiringi kenaikan harga diri? 7 tahun. 7 tahun kami hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Suamiku, Bima sebut saja begitu, bekerja serabutan sambil terus belajar mati-matian. Aku, Lani, tak pernah lelah mendukung. Aku korbankan tabunganku, waktu tidurku, demi membantunya belajar untuk setiap tes, setiap seleksi. Aroma kopi pahit dan buku tebal menjadi wewangian di rumah kami. Ketika surat pengumuman itu datang, kami menangis haru. Akhirnya, Bima lolos sebagai PPPK. Kami berpelukan erat. Dia berbisik di telingaku. Terima kasih, sayang. Kamu adalah pahlawan sejatiku. Sekarang, giliranmu menikmati hasilnya. Gaji yang stabil, tunjangan yang jelas, perubahan status sosial. Perlahan, hidup kami membaik. Kami pindah ke rumah yang lebih layak, bisa membelikan orang tua hadiah, dan tak perlu lagi khawatir soal biaya sekolah anak. Bima mulai sering memakai kemeja baru. Penampilannya rapi, auranya berwibawa. Aku bangga, sangat bangga. Namun, di balik baju dinas yang bersih dan senyum wibawanya, ada sesuatu yang perlahan keruh. Kesibukan kantornya melonjak tajam setelah dia dilantik. Wajar, pikirku. Tapi alasannya mulai terasa aneh. Rapat sampai larut. Dinas luar kota mendadak. Ponselnya selalu disandi dan diletakkan terbalik. Naluriku mulai menjerit. Bima yang kukenal adalah pria sederhana, yang tak pernah berjarak. Kini, ada tembok tak terlihat di antara kami. Bau parfum wanita yang berbeda di kemejanya. Notifikasi pesan yang masuk diam-diam. Hingga tatapan matanya yang kosong saat aku mengajaknya bicara soal masa depan. Puncaknya terjadi saat aku membersihkan jasnya. Nisaku jas yang baru. Jas simbol status barunya. Aku menemukan sebuah struk pembelian perhiasan mahal. Bukan untukku. Hari itu bukan ulang tahunku. Apalagi hari jati pernikahan kami. Tanganku gemetar. Aku tak butuh bukti lain. Aku hanya butuh kejujuran. Malam itu, badai pecah. Aku tunjukkan struk itu padanya. Wajahnya yang tegang langsung memucat. Ia tak mengelak. Ia tak bisa mengelak. Aku tidak bermaksud. Dia rekan kerjaku. Dia bisa mengerti pekerjaanku. Ambisiku. Kamu terlalu fokus pada rumah dan anak-anak. Terlalu fokus pada rumah dan anak-anak. Ya Tuhan, bukankah itu yang selama ini dia minta? Bukankah itu yang membuat dia bisa tenang mengejar mimpinya? Air mataku tumpah. Bukan karena sakit, tapi karena rasa dikhianati yang teramat dalam. Ia bilang, status barunya sebagai PPPK membuatnya merasa berbeda. Dan wanita itu memberinya stimulasi yang ia butuhkan untuk berkembang. Aku melihatnya, bukan lagi Bima suamiku, tapi sosok asing yang telah diracuni oleh jabatan dan materi. Di mata kami, mimpi 7 tahun itu hancur berkeping-keping. Bukan karena kemiskinan, tapi karena keserakahan. Jabatan telah memberinya sayap. Tapi sayap itu ia gunakan untuk terbang menjauh, bukan untuk melindungi sarangnya. Hari di mana palu hakim diketuk, aku merasa kosong. Tapi sekaligus lega. Aku kehilangan suami, tapi aku mendapatkan kembali diriku. Pria yang kusayangi telah hilang, digantikan oleh PPPK yang asing. Rani bersama anak-anak. Senyum tipis, terlihat lebih mandiri dan kuat. Hari-hari setelahnya tidak mudah, tapi aku punya 2 permata kecil yang memberiku kekuatan. Aku kembali bekerja, memulai bisnis kecil dari rumah. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada status kepegawaian suami, tapi pada kekuatan diri sendiri. Bima, kudengar, hubungannya dengan selingkuhannya tidak bertahan lama. Kehidupan baru yang ia kejar ternyata semu. Ia kehilangan segalanya. Keluarga, reputasi, dan yang paling penting rasa hormat dari orang-orang yang mengenalnya. Status PPPK-nya mungkin tetap melekat di kartu identitas, tapi status sebagai kepala keluarga dan suami yang bertanggung jawab telah hilang selamanya. Untuk para istri yang berjuang bersama suami, ingatlah, kesuksesan sejati adalah saat pasanganmu mencapai puncak, tapi kakinya tetap membumi, dan hatinya tetap di rumah. Jangan pernah lelah mencintai, tapi jangan pernah takut untuk pergi jika harga dirimu dikorbankan.
Dan untuk para suami, jangan biarkan status melunturkan hati nurani. Jabatan, gaji, dan kemewahan adalah ujian yang jauh lebih berat daripada kemiskinan. Jika kamu selingkuh setelah istrimu membantumu sukses, itu bukan hanya pengkhianatan. Itu adalah tindakan tak tahu terima kasih yang paling keji. Keluarga adalah jabatan tertinggi yang tidak bisa ditukar dengan PPPK, PNS, atau status apapun di dunia. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga tidak ada satupun dari kalian yang mengalami hal ini. Jika ya, ingatlah, kamu kuat, dan kamu pantas bahagia. Oke, sampai di sini dulu jendela kisah kali ini. Selalu ambil pelajaran positifnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.